Selamat datang kembali di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video ini kita kembali akan membahas salah satu game dari pecatur taktikal terbaik di era modern. Siapa lagi kalau bukan Daniel Dubov. Di game ini lawannya bernama Pierluigi Basso dengan elo 2521. Game yang terjadi pada kejuaraan Eropa di Skopje, Makedonia tahun 2019. Daniel Dubov sebagai putih memulai dengan E4. Lawannya memilih pertahanan Sisilia setelah kuda F3, E6. Dan tentu saja D4, pion makan pion, kuda makan pion, kuda F6. Selanjutnya kuda C3 menjaga pion E. Setelah itu hitam mengadu kuda dan kuda ke B5. Sasaran selanjutnya tentu saja mengontrol petak D6. Di posisi ini gajah C5 dimainkan. Setelah itu Dubov memainkan gajah F4. Tentu saja dia bersiap menempatkan kuda di petak C7 dan hitam langsung mengantisipasi ancaman ini dengan rokade di sayap raja. Kemudian dorongan pion E5 terjadi. Hitam menyerang balik dengan A6 dan hal ini memberikan kesempatan kepada kuda menempatkan diri di petak D6. Setelahnya gajah memakan kuda dan Dubov mengambil gajah dengan menteri. Kuda F6 masih terancam dan di sini hitam melakukan serangan balik. Dia mencoba menawarkan kuda dan memainkan menteri B6. Tujuannya tentu saja menyerang pion B yang mengancam kuda dan juga benteng. Namun pada posisi ini Daniel Dubov rupanya tidak peduli. Dia mengambil kuda. Setelah menteri makan pion menyerang kuda dan benteng, Daniel Dubov justru melangkah raja D2. Dubov menyerahkan benteng dan tentu saja hitam mengambil benteng. Dari posisi ini secara sepintas kita bisa melihat Dubov kalah dalam hal materi. Rajanya pun di tengah papan. Kita mungkin akan berpikir bahwa Dubov pasti akan kalah. Namun pada posisi ini Dubov menemukan langkah yang sangat cemerlang. Gajah H6. Langkah yang sangat brilian dan membuat hitam ketar-ketir. Jika pion makan gajah, maka akan dibalas dengan menteri G3, skak. Setelah raja H8, menteri G7, skakmat. Oleh karena itu, hitam menyadari ancaman yang sangat berbahaya di depan mata. Dia memainkan benteng E8. Dan di sini Daniel Dubov mengambil pion dengan pion. Posisi raja sangat terkunci. Kemudian pada posisi ini hitam mencoba menarik mundur perwira melindungi pertahanan. Kuda E7, namun G4. Setelah A5, gajah Fianchetto, menteri hitam juga telah terserang. Menteri berlari ke B2 dan benteng mengejar menteri. Hitam berada dalam situasi yang sangat gawat darurat. Dia menyerang balik menteri Dubov. Kemudian menteri G3. Pada posisi ini menteri hitam sesungguhnya telah terjebak. Satu-satunya petak aman yaitu A3. Jika menteri ke A3,
maka akan dibalas dengan kuda E4, mengancam menteri. Kalau menteri makan menteri, maka kuda F6, skakmat yang sangat cantik. Tentu saja pada posisi ini menteri hitam telah terjebak. Oleh karena itu, hitam mengikhlaskannya dan mengambil benteng. Dan selanjutnya, kuda makan menteri. Dubov telah unggul dalam hal kualitas. Hitam mencoba menyerang balik dengan E5, namun gajah E3. Setelah benteng E6, kuda C3. D5 didorong, tetapi kuda makan pion. Setelah kuda makan kuda, gajah makan kuda, benteng telah diserang. Benteng menyerang balik gajah dan dipertahankan saja dengan pion oleh Daniel Dubov. Setelah gajah diadu dengan gajah E6, menteri makan pion. Sekarang benteng E diarahkan ke D8, namun raja E2. Setelah gajah makan pion, skak F3, gajah mundur ke E6, lalu gajah C5, benteng hitam tertekan. Benteng mundur ke D7, lalu gajah makan gajah. Hitam semakin kehilangan harapan. Dia memainkan langkah yang sangat putus asa. Benteng E8. Selanjutnya, Daniel Dubov memainkan langkah yang membuat hitam langsung mengibarkan bendera putih pertanda menyerah. Gajah makan pion, skak, dan juga menyerang benteng. Ini adalah sebuah langkah paksaan. Setelah raja makan gajah, maka menteri makan benteng, skak. Tentu saja jika raja makan menteri, maka pion G8 promosi menjadi menteri dan skakmat. Langkah terbaik seperti raja makan pion juga tidak akan menyelamatkan hitam dari kekalahan. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.